Pidato politik itu kayak AHY, berani bersuara menyuarakan aspirasi rakyat, berani menolak penundaan pemilu yang inkonstitusional, berani mengkritik kinerja pemerintahan yang kerjaannya ugal-ugalan ngutang. Yang jelas-jelas kalau utang negara itu numpuk, yang susah ujung-ujungnya rakyat. Kalau ada pemimpin berani bicara paling depan belain rakyat, itu baru namanya pemimpin. Bukan yang kalau pidato nyanjung-nyanjung penguasa. Itu namanya sales. Kita ingin aparat penegak hukum terus menjaga integritasnya, tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, tidak tumpul ke kawan tapi tajam ke kawan. Kita berharap penegakan hukum yang seadil-adilnya menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum. Namun, mencermati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU untuk menghentikan tahapan pemilu hingga 2025 mendatang, tentu mengusik akal sehat dan rasa keadilan kita. Apa yang sedang terjadi di negeri kita ini? Apakah ini sebuah kebetulan belaka? Keputusan menunda pemilu tersebut hadir setelah isu 3 periode perpanjangan masa jabatan presiden hingga kontroversi sistem pemilu proporsional tertutup. Rakyat yang saya temui di seluruh pelosok negeri menolak penundaan pemilu 2024. Jikapun pemilu 2024 dipaksakan ditunda, lalu siapa yang akan memimpin kita nanti? Karena sesuai perintah konstitusi, pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Pertanyaannya begini, apa iya ada PLT presiden? Apa iya akan ada ratusan PLT anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan PLT anggota DPRD provinsi kabupaten kota? Kalau di negara kita ada PLT presiden dan ribuan PLT wakil rakyat yang berkuasa dan bekerja selama 2 hingga 3 tahun, betapa kacau dan keosnya situasi nasional kita. Saya khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republic. Banana republic karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat, tanpa pemilu yang demokratis. Saya berpesan, kita ingin menang dalam pemilihan presiden dan sukses besar dalam pemilihan anggota legislatif. Mari hadirkan gelombang dan getaran perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang semakin baik. Indonesia untuk semua. Terima kasih, Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Mas AHY. Mas AHY, hati-hati Mas AHY. Orang sekitaran Mas AHY bisa juga akan langsung menjerumuskan Mas AHY. Saya cuma hanya memberikan analisa buat Mas AHY bahwa di tubuh partai Anda banyak orang yang tidak suka dengan Mas AHY. Cuma sekarang mereka berada di DPR, DPRD, mereka takut akan di PAW karena Mas AHY yang memegang kekuasaan di Partai Demokrat. Dan mereka akan selalu mengatakan mensupport Bapak Mas AHY menjadi calon wakil presiden atau presiden. Ini sangat berpengaruh nanti masa depan Mas AHY ke depannya. Ingat Mas AHY,
Mas AHY masuk di partai itu karena ayahanda Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ini banyak yang benci sama Mas AHY. Saran saya, Mas AHY tentunya sudah bisa memastikan, sudah bisa tahu mana yang menang pilpres nanti, mana yang mungkin tidak bisa menang. Mas AHY bergabung saja, Mas. Cukup jadi menteri, biarlah merintis karir. Mas AHY udah jadi menteri, cukup Mas punya power untuk mempertahankan ketua partai. Tapi apabila Mas AHY kalah dalam capres nanti atau cawapres Mas AHY ikuti, maka karir Mas AHY akan bisa redup. Kenapa? Begitu kalah, Mas AHY pasti akan disingkirkan orang dari internal partai Anda. Dan Mas AHY tidak mempunyai kekuasaan lagi di partai. Dan apabila Mas AHY seperti yang saya ramalkan dan Mas AHY mencalonkan diri di salah satu daerah menjadi wali kota, gubernur, itu gengsinya sangat turun, Mas. Kenapa? Mas udah calon wakil presiden atau calon presiden, masa mau jadi calon wali kota? Jadi ingat Mas AHY, Anda masih muda. Usia Anda 20 tahun lagi juga Anda masih bisa loh jadi presiden. Berkarir dulu dari bawah. Mas AHY punya power untuk memimpin partai. Demikian Mas AHY. Maaf, saya hanya orang kampung yang beranalisa berdasarkan pengetahuan saya. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, saya sepakat dengan analisis dari Bapak yang terakhir tadi, analisis kampung ya. Berkarir dulu dari bawah. Artinya Mas AHY jangan tiba-tiba jadi presiden atau wakil presiden sementara beliau belum mempunyai pengalaman menjabat sebagai wali kota atau gubernur ya. Saya setuju dengan pernyataan keras dari Mas AHY yang berpidato dengan sangat semangat dan berapi-api. Beliau menolak penundaan pemilu ya. Oke, poin yang itu saya sepakat. Tetapi secara pribadi kalau untuk Mas AHY naik sebagai capres ataupun cawapres, saya masih kurang srek atau belum setuju ya. Karena Mas AHY belum ada pengalaman. Berkarir dulu dari bawah seperti Pak Jokowi dari wali kota, kemudian menjadi gubernur, lalu berikutnya menjadi presiden. Artinya beliau sudah mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan. Nikmati dulu prosesnya. Ikuti jejak seperti anak dari Presiden Jokowi seperti Mas Gibran yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo ya. Jadi wali kota dulu, setelah itu mungkin baru jadi gubernur ya. Atau sekarang kan mau nih pertarungan gubernur DKI Jakarta. Ya sebaiknya Mas AHY incar dulu untuk jadi gubernur DKI Jakarta. Tapi kalau untuk langsung menjadi presiden ataupun wakil presiden, mohon maaf ya Mas AHY, Bapak masih belum mempunyai pengalaman di bidang ini. Ya saya pribadi tetap memberikan support dan semangat kepada Mas AHY, tetap semangat, akan tetapi berkarir atau berjuang dulu dari bawah ya. Jangan ingin bernafsu menjadi penguasa hanya karena latar belakang orang tua kita ya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi.